Hello guys, good night guys, good night. Cukup kalian dengarkan saja ya guys. Ini adalah mau bukan menjelaskan ya, menjelaskan istilah-istilah tongkrongan di kripto ya, tongkrongan di komunitas, terutama di tongkrongan Telegram atau Discord ya, yang biasa sehari-hari kita pakai ya guys. Untuk pemula mungkin agak bingung sedikit ya tentang bahasa-bahasa kripto ya guys. Bahasa-bahasa kripto. Kalian cukup dengarkan atau mungkin mau lihat videonya, terserah. Karena mungkin sebagian mungkin kok nggak ada prakteknya atau gimana. Tapi saya akan ngobrol-ngobrol ya dengan sedikit obrolan saya. Mungkin kalian akan sedikit paham karena saya videonya itu kebanyakan ngobrol tapi untuk materi-materi juga nggak terpakai editan-editan sama sekali ya. Nanti mungkin akan kedepannya jika ada banyak subscribe mungkin ada editan atau ada penghasilan dari YouTube mungkin ada editannya mungkin ya karena budgetnya terbatas jadi ya, saya seada-adanya untuk menjelaskan ilmu-ilmu yang saya dapat dan untuk membagikan kepada kalian ya. Ini adalah contoh-contoh tongkrongan anak kripto ya, soal market, masalah bullish, yakin naik, bearish, yakin turun ya guys. Pum dan dam ya, naik kencang, dam jatuh brutal. Rek ya, hancur modal ya guys. ATH harga tertinggi sepanjang masa ya, ATH harga tertinggi aja ATH maksudnya ya. Buy the dip, beli pas merah gitu. All in, masukkan semua ya guys. Jadi kalian kalau in biasa ada di perjudian juga all in juga ada ya guys. Serok kita beli di bawah ya, exit jual ya. Itu sudah biasa cuan ya, udah pasti tak pada tahu kan cuas. Apalagi boncos gitu rugi. Gas itu ya bisa gimana ya, bukan nggak ayo beli atau gimana. Gas juga bisa suatu ajakan ayo gitu ya. Pasti tahu lah gas, maka banyak kan sehari-hari juga pakai gas. Skip dulu gak ikut kan, ngopi dulu nunggu santai, roket naik parah tahu lah ini ya, nyemplung masuk market ya. Nah soal analisa do your own research. Nah kalau ini kita ibaratin eh kalian harus cari-cari dulu aja ya, cari-cari dulu suatu project misalkan bagus apa enggaknya baru kalian ikut your ya. FA fundamental analis ya, fundamental itu jadi gimana ya, ibaratkannya gimana ya, agak bingung ya jelasinnya. Fundamental analis tuh jadi bagus lah, technical analis ya, teknikal ya, teknikalnya ya, teknikal masalah chart-chart ya. No food, jangan nakut-nakutin, food itu kan jelek gitu ya. FOMO, takut ketinggalan ya, pada tahu pasti ya kalau FOMO ya, takut ketinggalan atau gimana, takut panik gitu ya, FOMO. Food fear and doubt, berita negatif. Kalau food kalau misalkan ada berita-berita negatif pasti jangan food, jangan food, jangan food, jangan food gitu ya. Copium sok positif pada rugi ini jarang dipakai sih ya bahasa kini ya. Hopium berharap gak masuk akal ini memang jarang dipakai ke sehari-harian. Yang sering dipakai itu kayak FOMO, food, no food gitu ya. Game token bagus ini juga jarang dipakai. Nah, Sitcoin ini sering dipakai ya. Token gak jelas emang Sitcoin itu, tapi rata-rata kalau ambil resiko pakai pada invest Sitcoin ya. Aneh kan? Token gak jelas tapi pada invest di Sitcoin karena udah pasti jatuhnya scam ya, penipuan ya Sitcoin. Jadi nggak jelas aja gitu, rug pull dev kabur, emang ini rug pull artinya dev kabur. Jadi berarti ada, kalau ada token berarti tokennya itu dam langsung, misalkan harganya jadi kecil dari $1 misalkan jadi cuman beberapa sen mungkin. Nah disebutnya kita rug pull, itu rug pull ya. Dead project ya, project mati. Ada Hunter pemburu gratisan, udah tau lah ya. Testnet doyan garap testnet. Enjoyer sebenarnya jarang dipakai ini ya, enjoyer tuh testnet aja biasanya, itu berarti garapan belum belum launching ya, ibarat gimana ya kalau untuk bahasa awamnya tuh, belum launching ya, belum
belum launching ya maksudnya tuh. Jadi percobaan ya, token atau koin percobaan, nah gitu ya. Seperti itu. Mainnet itu token yang udah resmi ya, udah resmi yang bisa dijual. Kalau testnet nggak bisa dijual ya, nggak bisa dijual sama sekali kalau testnet ya. Nah, whitelist, nah daftar awal. Jadi kalian daftar awal ya, whitelist ya. Farm garap reward ya, udah pada tahu kan mungkin ya. Farm itu petani ya, menanam mungkin ya gitu, ibaratinya ya. Jadi kita menanam gitu ya, menanam dan ambil tanamannya gitu, ambil hasil buahnya. Nah, klaim, ambil token. Nah, klaim itu ya ngeklaim, tahu kan kalau masih ngeklaim, misalkan ngeklaim kupon, ngeklaim uang, misalnya ngeklaim apalah bansos mungkin ya. Nah, ini komunitas ya seperti Good Morning ya, GM banyak nih. Kalau sambutan-sambutan kayak gini banyak sekali, GM. Kalau GN jarang sekali, GN jarang. Good Morning ini sambutan yang sering sekali kalau misalkan baru masuk grup ya, baru masuk grup atau baru masuk channel Discord. Biasanya diawali dengan GM, jadi bukan Good Morning aja ya guys ya. Kata GM itu menurut saya, kata GM tuh sambutan orang baru ke channel-channel atau ke grup-grup Telegram ya guys. Untuk terus tuh Wagmi ya, Wagmi itu we all gonna make it ya, kita semua bakal sukses ya. Jadi Wagmi ya, kata Wagmi. Dan di ini Wagmi juga kadang ada di skrip ya, kalau nggak salah ada di skrip codingan-codingan ya. Dan sekarang ada di bahasa kripto ya, yang sering dipakai ya. Kita semua pasti bakal sukses. Terus ngemi ya, dari batuk ya, ngemi. Demikian not gonna make it ya, nggak bakal sukses, bakal jong gitu ya. Dipakai buat nyindir keputusan bodoh. Contoh jual pas rugi, protest ngemi move ya, kayak gitu ya. Jadi keputusan bodoh ya jadi ngemi gitu ya. LFG, nah ini LFG ini saya sering posting LFG misalkan ya ke suatu project atau airdrop. Nah, itu wajib digarap sebenarnya ya, wajib digarap. Let's fucking go gitu ya, ayo gaspol gitu kan. Dipakai pas harga naik, bisa dipakai pas harga naik atau ada news bagus atau mau launching token. Nah, kalau LFG ini ya sering saya pakai atau sering komunitas pakai LGPG ini, berarti projectnya sudah benar-benar di riset dan bagus ya guys, udah benar-benar bagus ya. Terus share bro, bahasa kripto juga ya, share bisa share, bisa share ya, bisa SIR ya, bisa share ya, bahasa kripto juga sih sebenarnya. Bisa juga bahasa sehari-hari sih, enggak ini juga karena ini diadopsi dari project dari bahasa Inggris ya. Developer, anom berarti ya, anonymous ya, berarti orang yang tidak tahu siapa dia ya, anonymous ya, kayak gitu. Terus ada lagi ya, ini enggak ada di cantuman ini, ada lagi ya seperti contohnya Cibaduyut. Nah, Cibaduyut, nah sering kata orang ada token Cibaduyut. Nah, ini Cibaduyut only. Nah, artinya Cibaduyut itu kan Cibaduyut itu bukan kita menjelekkan Cibaduyut ya, tapi Cibaduyut itu terkenal dengan replika sepatu ya, replika sepatu ada kadang bagus, kadang enggak, kan ada kan. Kebanyakan sih yang bagus dan kebanyakan juga ada yang enggak bagus, yang itu replika, menduplikat. Jadi token-token yang ketahuan meniru itu suatu project yang besar gitu. Nah, itu token atau koin yang meniru dan udah dipastikan scam ya guys. Udah dipastikan scam, makanya sering dikatakan Cibaduyut atau Cibafuyut ya, Cibafuyut sebenarnya sih ya. Karena di pleset-plesetin jadi ke daerah gitu. Bukan daerahnya yang jelek ya guys, tapi emang gimana ya, bukan sering gitu ya, anak-anak kripto emang sering mengatakan seperti itu, asumsi komunitas-komunitas gitu, bukan dari ucapan saya, tapi ucapan dari para komunitas. Katanya Cibadu itu
token yang meniru ya, meniru dan udah pasti scam gitu. Jadi bukan suatu daerahnya tapi ini masalah kripto ya guys. Nah, terus ada lagi ya, wale. Wale ya, nulisnya kayak gini. Wale. Nah, ini kalau bahasa perjudiannya pasti cukong atau gimana ya. Wale itu orang yang banyak duit gede, sultan ya guys. Sultan. Misalkan ya kita kayak Raffi Ahmad itu sultan berarti wale. Nah, bisa ngedam koin atau token ya. Kayak Raffi Ahmad kan sultan gitu ya. Dia kalau misalkan terjun ke kripto misalkan pingin untung dan rugi bisa diatur sama dia, sebutnya wale kayak gitu, atau dapat 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 keuntungan sangat besar ya, bisa disebutin kayak gitu wale ya. Terus ada shark di bawah wale tapi masih tajir ya, ada dolphin modal menengah, fish trader trader kecil ya, dapatnya kecil ya, dapatnya cuma $5 misalkan kayak gitu ya. Terus ada lagi ya, Huyut Futures ya, Baya Futures. Terus tuh ada spot futur itu ibaratin gimana ya, trading fitur sih sebenarnya, itu trading ya bisa rugi bisa untung lah gitulah. Ibaratnya spot itu spot ya kita beli koin biasa ya, bukan beda sama future itu beda ya, spot sama future beda guys. Kalau future itu ya ibaratkan kayak judi lah, itulah judi. Kalau kita naruh uang, kalau misalkan salah tebakannya ya bisa rugi, kalau bisa untung seperti itu. Kalau spot itu seperti kita spot ya, memberi barang sesuatu, membeli barang tetap barangnya ada, nilainya ada tetapi harganya berbeda gitu kan. Kalau spot ya. Long dong, tahu kan long pasang posisi naik gitu, long. Short pasang posisi turun, short. Atau bisa diartikan long berarti naik tinggi kan, short berarti turun tajam ya. Nah, liquid saldo habis karena kena margin call bisa. Ini untuk biasanya bahasa ini liquid itu dipakai dari future ya, dari future. Rektur rek tulisnya gini ya, rek gini ya, rek itu bisa hancur total ya guys. Terus apalagi ya, apa banyak sih sekali ya bahasa-bahasa, tapi yang sering sekali kayak GM yang sering ya, terus tuh LFG sering ya, terus WAGMI sering ya. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan bahasa-bahasa tongkrongan ya, bahasa tongkrongan di kripto, komunitas kripto atau komunitas Discord ya yang berbahas kripto. Jika kalian aneh menemuin bahasa seperti ini, nah ini adalah mungkin jadi kamus panduan kalian untuk mengetahui bahasa-bahasa gaulnya. Ya, seperti itu guys. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa follow Ino Krambol ya guys. Sampai jumpa.